Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan yang saat ini bergabung di live Instagram Sedekah Oksigen. Seperti biasa di Rabu ada program rutin Rabu Sedekah Ilmu, dimana ini adalah kegiatan yang rutin dijalankan oleh Sedekah Oksigen featuring Asa Perempuan. Selamat malam Dara Nuraga, kemudian Agnes Ginting 98, Yoga Agus juga. Malam hari ini topiknya luar biasa, sangat menarik, ngeri-ngeri sedep gitu ya. Selingkuh why or why. Nah, ini sepertinya narasumber kita Ibu Oktina sudah bergabung. Coba saya undang ya. Oke, teman-teman persiapkan dengan tema kita malam hari ini. Ya. Halo, Assalamualaikum Bu Uli. Wow, cantik sekali. Dari Surabaya menyapa Bu Uli. Bu Uli di mana nih? Aku di Jakarta Timur, Mbak, di dekat Taman Mini. Oke, teman-teman selamat bergabung juga. Pastikan tetap stay tune ya sampai akhir obrolan kita. Malam hari ini luar biasa. Ngeri-ngeri sedap loh temanya. Saya panggilnya Bu Uli atau Mbak Uli atau Kak Uli? Oh, Dek boleh. Oke. Nggak mungkin tapi kalau saya panggil Nggak. Monggo Mbak, apa aja. Kabar sehat ya, Mbak Uli? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, senyumnya merekah, getarannya sampai sini loh. Waduh, aku juga deg-degan. Teman-teman, malam hari ini saya perkenalkan dulu. Kita bersama dengan narasumber yang seorang psikolog, tentunya Ibu atau Mbak Oktina Burlianti, MSc Psikolog. Kemudian Uli aja, Mbak. Oke, Ibu Uli lulusan Universitas Indonesia dan beliau tentu profesinya adalah psikolog. Psikolog di banyak tempat gitu ya, termasuk di salah satu kementerian Republik Indonesia. Kemudian beliau juga psikolog pendamping di Komisi Perlindungan Anak Daerah Bekasi, KPAD Bekasi, dan juga di Human Resource Consultant gitu ya. Kemudian tentunya beliau ini seorang direktur sekolah Cipta Bangsa Cibubur gitu ya. Dan luar biasa tentunya. Mbak, ini kan topik malam hari ini sangat, kalau buat perempuan ya, atau jangan perempuan deh, laki-laki juga sama, nggak mau yang namanya diselingkuhin sama pasangannya, Mbak. Ini betul. Sebetulnya orang-orang selingkuh itu kenapa sih, Mbak? Apa sih motivasinya, Mbak? Motivasi selingkuh ya, macam-macam sih. Yang perlu diketahui itu laki-laki sama perempuan itu motifnya beda, gitu ya. Motifnya beda karena sebenarnya otak laki-laki mau perempuan itu cara kerjanya juga beda, gitu ya. Nah, kalau laki-laki nih, aku juga riset ya, mostly gitu ya, berbagai macam faktor pendukung yang menyebabkan laki-laki selingkuh itu yang selalu muncul adalah seks. Oke. Gitu. Orientasinya jadi seks ya? Tujuannya seks ya, gitu. Jadi artinya ya kenikmatan seks, ketidakpuasan dalam seks, variasi dalam seks bercinta ya, gitu. Walaupun tetap ada faktor-faktor lain gitu ya. Terus kalau pada perempuan, aku sambil baca nih ya, perempuan itu berselingkuh karena memang dia tertarik pada orangnya, memang ada ketertarikan. Jadi seorang wanita itu sulit berhubungan seks kalau tidak ada rasa suka, tidak ada rasa sayang. Itu sulit banget. Beda sama laki-laki. Kalau laki-laki kan memang kebutuhan biologis ya, gitu. Kebutuhan biologisnya ada, gitu. Ibaratnya dia kalau mau mengeluarkan sperma, gitu, kayak kita mau pipis barangkali ya, buat perempuan itu kan harus keluar. Mbak, suaraku jelas nggak? Atau putus-putus? Enggak. Jelas ya? Jelas banget. Jelas. Ya, jadi pertama gini,
biasanya aku kalau lagi ngasih apa ya ngobrolin kayak gini nih, entah apa pendidikan seksual atau semacamnya, dasarnya kita mesti tahu bahwa laki-laki itu didasari oleh dorongan untuk apa, ada apa ya, laki-laki itu memproduksi sperma. Setiap hari itu kan dia memproduksi sperma. Setiap 8 jam itu dia produksi sperma. Konsekuensinya rata-rata ya, setiap 3 hari kantong spermanya penuh gitu. Jadi memang seks yang sehat gitu. Nanti kita ngomongin belakangan ya, usia dan segala macam gitu. Tapi seks yang sehat itu ketika sudah melakukan sehat untuk laki-laki itu ya rata-rata setiap 3 hari. Seperti itu. Mau lebih mau kurang ya monggo gitu ya. Tapi rata-rata adalah 3 hari. Kenapa? Karena karena spermanya itu diproduksi dan memang harus keluar gitu kan ya. Kayak kita pengen pipis aja kan. Dikeluarin? Nah, itu tanya deh, itu nyiksa banget. Ya kayak kita mau pipis nggak boleh pipis gimana sih gitu, itu sakit banget dan membuat laki-laki itu juga memang tidak bisa berpikir logis gitu ya, prefrontal cortexnya, akalnya itu nggak bisa dipakai gitu. Makanya, nah itu adalah motivasi pertama barangkali ya yang paling besar mendorong laki-laki dalam berhubungan seks, yaitu dorongan biologis. Sementara kalau wanita itu kan makhluk afektif ya, lebih emosional gitu, sehingga kalau wanita mau berhubungan seks udah pasti harus ada rasa sukanya, harus ada rasa cinta, rasa sayangnya ya, dalam degree-nya macam-macam ya tingkatannya, tapi dia pasti ada ketertarikan terhadap pasangan seksnya gitu. Jadi itu dulu. Apalagi ya, hal-hal lain adalah kalau ya buat perempuan juga memang perasaan dibutuhkan, perasaan diinginkan gitu ya, bahwa aku nih menarik, aku nih berharga, aku nih dicintai, aku diinginkan. Itu ya rata-rata sih pada perempuan. Nah, pada laki-laki ya itu tadi seks, terus kemudian ketidakpuasan seksual tadi ya, diranjang gitu. Bisa juga faktor yang ketiga adalah apa namanya? Kurangnya rasa percaya diri. Laki-laki itu kan makhluk yang penuh ego gitu ya. Nah, semakin banyak perempuan gitu ya, semakin banyak seks yang dilakukan, itu juga boosting confidence-nya dia. Seperti itu. Iya, gitu. Ini juga alasan-alasan besar itu 56% ya pada laki-laki gitu, karena lack of confidence. Lalu kemudian lingkungannya gitu ya, karena apa, kebanyakan kita tahu ya perselingkuhan itu terjadi kan di kantor, diawali dari curhat dan segala macam, lalu banyak orang gitu. Ya itu juga mendorong. Tadi seks udah, nah lalu kemudian mungkin sesuatu yang dipelajari, kita lihat dulu apakah dia berasal dari keluarga yang demikian, seperti itu sih Mbak. Jadi motivasi beda-beda. Nah, hati-hati ketika mengaitkan apakah seks sama dengan kebahagiaan gitu. Kenapa sih pasangan saya selingkuh, memangnya dia nggak bahagia? Belum tentu nggak bahagia, Mbak. Bahkan penelitiannya bilang ya enggak, rata-rata dilakukan karena bahagia, merasa bahwa pernikahannya itu bahagia. Tapi ya itu ada sesuatu di dalam diri dia, kalau di psikologi itu bilangnya apa, core belief-nya dia atau core isunya dia lah yang belum terpenuhi. Kebutuhan dirinya belum terpenuhi, tidak didapatkan dari pasangannya gitu ya, hal-hal dasarnya itulah yang kemudian mendorong untuk mencari dari yang lain. Atau saya pernah baca ada analogi yang bagus banget sih Mbak. Jadi kan gini, pernikahan itu nggak mungkin 100% sempurna. Ini kalau ngomongin seks dalam pernikahan ya, gitu kan. Pernikahan nggak mungkin dong sempurna, betul ya? Setuju ya? Nah, katakanlah pernikahan kita kesempurnaannya itu mungkin ya 70% lah. 70% itu kita bahagia dengan pasangan kita. Nah, lalu kita menemukan ada 20% yang nggak kita dapat dari pasangan kita di orang lain. Ada 20%. Lalu otak kita gitu ya, otak dasarnya tuh berpikir bahwa 70 tambah 20 berarti gue 90. Berarti gue mendekati kesempurnaan gitu kan. Dipikirnya dengan mendapatkan yang sekarang gitu kan, lalu kemudian berselingkuh, dia mendapatkan 90 instead of 70 tadi. Kenyataannya ketika berselingkuh, yang dia dapat di 20%-nya, 70%-nya hilang. Gitu. Gitu sih, Mbak. Pernah, tapi
pernah ada ya klien atau kita tidak sebut nama tentunya, tidak sebut latar belakang, yang datang ke Bu Uli atau curhat gitu ya? Iya. Itu mereka pernah mengatakan nggak motivasi selain itu, selain risetnya tadi dipaparkan, apakah itu juga ada kaitannya dengan bentuk komunikasi? Atau mereka punya unfinished business? Atau segala sesuatu yang belum tercapai? Saya penasaran sih, karena selain yang kebutuhan biologis itu tadi, yang melatar belakangi mereka atau siapapun lah ya untuk berselingkuh tuh apakah tidak pernah ada rasa bersalah gitu ya? Secara kita ngobrolannya adalah dia sudah berkeluarga. Jadi ada bentuk komunikasi yang salah atau unfinished business atau ada apa? Iya. Kalau mereka datang ke saya sih pastinya ada rasa bersalah ya Mbak. Mostly sih merasa bersalah. Dan sebenarnya gini, kalau ini pengalaman saya ya, kebanyakan laki-laki yang berselingkuh itu nggak mau pernikahannya dia hancur. Dia nggak mau berpisah dari istrinya. Ya mungkin variasi tadi ya, variasi dalam seks atau ego. Kebanyakan itu. Nah, buat laki-laki mungkin agak ya. Dari ya tadi kan lumayan. Betul ya seperti itu gitu. Jadi apa ya, kalau apa yang perlu dilakukan sih sebenarnya pasti dikomunikasikan dulu kebutuhannya apa. Apakah kebutuhannya seks ataukah kebutuhannya psikologis, egonya tadi ya melalui komunikasi atau apa yang lain gitu. Lalu pernikahan yang berhasil atau manusia yang berhasil adalah sebenarnya manusia itu kan punya berbagai dorongan ya gitu. Perempuan kan juga sama. Tapi pernikahan yang berhasil adalah juga dari pertama kemampuan kita memaafkan pasangan dulu. Kalau memang terus berselingkuh gitu ya, saya akan tanya dulu masih mau lanjut atau enggak gitu ya, itu dulu gitu. Karena salah satu dari nggak mungkin ada pernikahan yang lancar gitu. Jadi kalau emang mau dimaafkan atau enggak, kalau memang mau dimaafkan kita bisa masuk ke sesi berikutnya. Mau diapain nih pernikahan ini gitu. Jadi ya kemampuan untuk memaafkan pasangan itu juga penting ya dalam pernikahan. Oke, ini sebelum kita lanjut, ini juga ada pertanyaan yang masuk. Teman-teman yang sudah bergabung, silakan untuk bertanya langsung karena ada Mbak Uli di sini, ada pakarnya yang akan menjawab pertanyaannya teman-teman. Mudah-mudahan. Ya, kalau mau kita ngobrolin di sini sedang menjadi korban atau pelaku dari perselingkuhan, silakan. Pernahkah terbersit untuk berselingkuh? Apa motivasinya? Nah, teman-teman, apapun itu pertanyaannya, silakan untuk bertanya di sebisa mungkin ya, teman-teman bertanyanya di icon tanda tanya. Karena kalau di kolom komentar khawatirnya saya nggak kebaca gitu ya, udah kelewat aja. Nah, tapi ini sudah ada yang bergabung ini, Bu Uli. Dari video Oktorina. Ada dua pertanyaan. Kalau pernikahannya bahagia, apa motif pelaku bertujuan untuk menguji keberanian dia? Jadi butuh semacam tantangan. Yang kedua, apakah pelaku ingin mengeksplor hal-hal yang berbau seks, tapi tidak mau dengan pasangannya? Wow, pertanyaannya luar biasa, memacu adrenalin. Iya, bisa jadi, makanya faktornya bisa banyak sekali gitu. Tapi sebenarnya itu kan bisa diselesaikan gitu. Pertanyaan berikutnya adalah apakah kita harus marah gitu ya? Marah iya. Apakah kemudian karena yang dilakukan, apakah pernikahan ini dilanjutkan atau enggak? Kan gitu kan. Oke, pertama adalah kalau memang masalahnya adalah buat si laki-laki adalah kebutuhan seksnya yang tidak tersalurkan atau fantasinya dia gitu ya yang tidak berani dia omongin, ya get help gitu, carilah profesional, bicarakan secara terbuka gitu, karena barangkali udah coba diomongin tapi ada komunikasi yang nggak nyambung gitu. Tapi kalau yang dia minta saya nggak suka gitu, ya itu kan juga bisa dicarikan solusinya seperti itu. Jadi perselingkuhan itu menyakitkan gitu ya, tapi pertanyaannya adalah mengapa saya mau melanjutkan atau tidak melanjutkan pernikahan ini gitu. Lebih kuncinya ke situ kali ya, alasannya macam-macam. Nah, ketika memang sudah jelas mau dilanjutkan, baru kita gali motifnya dia apa
gitu. Nah, kalau laki-laki yang berselingkuh yang datang ke saya nggak mau tuh pisah sama istrinya, bahkan seringkali minta, Bu, tolong dong Bu, tolong diyakinin supaya mau dipoligami. Wow. Bukan tugas saya ya gitu. Jadi ya sebenarnya seperti itu gitu ya. Ini sesuatu yang kompleks gitu, tapi sebenarnya ada sesuatu yang lebih besar, yaitu kenapa sih dulu Anda menikah gitu. Ini yang paling dicari, mengapa saya menikah? Karena kalau kita sudah menemukan mengapanya, apapun hal-hal apapun yang harus kita lewati itu akan mampu kita tanggung. Karena kita sudah, iya kan, kita mau mudik gitu kan ke rumah orang tua nih Lebaran gitu, tapi ada COVID segala macam, tapi saya harus mudik gitu misalnya, memang ada urgensi untuk ke sana, maka orang itu akan mau melakukan apapun untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Nah, sekarang fondasi pernikahannya sudah kuat belum? Perlukah saya melanjutkan pernikahan ini? Seperti itu, dan mengapa? Berarti gitu, dari pertanyaannya Mbak Wide untuk yang pertama, kalau pernikahannya bahagia, apa pelaku bertujuan untuk menguji keberanian dia karena membutuhkan bisa pasangan? Iya. Iya, egonya belum terpenuhi. Ya tadi, dia udah dapat 70, dia menemukan 30 atau 20 dari yang lain. Nah, dia pikir matematikanya gue dapat 100 gitu. Padahal yang lo dapat cuma 20, bukan 100 atau 90 gitu. Matematikanya gitu kali ya. Dan pertanyaannya kedua, apakah pelaku ingin mengeksplor hal-hal yang berbau seks tapi nggak mau dengan pasangannya? Iya. Gitu kan? Ada yang punya alasan itu, ada gitu. Tidak bisa disamakan ya. Karena mereka ngerasa bersalah. Mereka tidak mau pernikahannya hancur. Mereka tidak mau kehilangan pasangan resmi. Apa namanya nih? Semacam egois nggak sih, gitu kan? Egois. Sebagai orang yang sudah berselingkuh ini punya niat selingkuh saja, itu kan kalau pasangannya tahu, jadi pasangan ini kan bisa suami atau istrinya, pasti kan akan muncul pertanyaan, selama ini apakah saya kurang, apa yang kurang dari saya? Betul. Kan? Kemudian betul. Memang ada saya pernah membaca satu tulisan, selingkuh itu adalah ketidakmampuan diri untuk mencintai pasangannya. Jadi sebetulnya yang tidak mampu itu adalah pelakunya, gitu kan? Iya, gini, kalau saya misalnya, ini dasarnya dulu, sebelum seseorang menikah, kalau misalnya saya lagi ngisi kelas pernikahan, saya selalu bilang, jangan pernah menikah kalau belum bisa mencintai diri sendiri. Kalau belum bisa, apa sih maknanya mencintai diri sendiri gitu ya? Nah, ini memang jadi menarik. Maksudnya gini, kalau kita masih merasa bahwa saya itu kurang, semua manusia itu punya core belief gitu ya. Core beliefnya itu rata-rata ada 3 lah, unlovable, unworthy, atau nggak kompeten, not kompeten. Antara 3 isu itulah ya, gitu. Nah, kalau coba dengerin internal talk kita, apakah lebih positif apa negatif? Kalau misalnya kebanyakan kita ketika mengetahui pasangan selingkuh, kena core belief kita. Apakah saya layak untuk dicintai? Saya berharga nggak sih? Itu kan ya. Nah, itulah sebabnya sebelum seseorang menikah, pertama penting dulu belajar mencintai dirinya sendiri. Kenapa? Seseorang yang belum bisa mencintai dirinya sendiri akan menuntut pasangannya untuk berlaku sesuai dengan definisi dia akan cinta. Apalagi kalau nonton sekarang ya, K-drama dan macam-macam gitu, itu agak-agak misleading juga tuh, hati-hati gitu ya. Wah, cinta itu kalau cowoknya tuh mau begini. Wah, nah kita akhirnya mendefinisikan cinta itu dengan perilaku harus yang seperti ini, harus seperti itu. Nah, kemudian kita akan menuntut terus pasangan kita melakukan sesuatu yang kita butuhkan. Nah, itu juga egois, memulainya juga dengan egois. Berarti solusinya gitu. Untuk yang sudah dipaparkan Mbak Uli ini, solusinya apa, Mbak? Berarti yang pertama harus berdamai dengan diri. Enggak, ini gimana? Kasusnya adalah perselingkuhan. Apa sih yang aku lakukan gitu ya? Kalau menghadapi perselingkuhan, ya pertama adalah tanya dulu apa tujuan kalian menikah masing-masing. Visi waktu menikah itu apa? Tadi Kak, seorang yang bisa menemukan why-nya akan mampu menanggung semua how-nya. Itu dulu. Gitu. Jadi visi dulu, visi menikahnya itu apa? Kemudian karena kejadian ini, apakah kalian mau mempertahankan atau enggak? Itu dulu.
Nah, isu berikutnya sebenarnya yang membuat semua wanita ingin bercerai adalah sakit hati, perasaan terluka, perasaan tidak Ya, berharga, ego perasaan kita dikhianati. diinjak-injak. Betul. Nah, barulah kita bekerja ke situ. Gitu. Jadi, kalau memang mau diselamatkan, bagaimana juga masing-masing ya, suami dan istri harus bekerja sama untuk mengembalikan harga diri si istri atau orang yang terluka, dikembalikan dulu harga dirinya. Dan ini kerjasama, gitu. Gak bisa Nah, satu pihak ya. nggak boleh karena begitu udah berkeluarga ya sama-sama ibaratnya rel kereta kan ya, jalannya emang yang satu kanan satu kiri tapi menuju tujuan yang sama, bukan kayak lilin yang melebur bersama itu bunuh diri gitu kan ya, nggak lilin tapi rel kereta. Nah, Bu, kalau mau memutuskan cerai ya, kalau mau memutuskan cerai harga dirinya yang diterapi, kita fokuskan belajar mencintai diri kita lagi sendiri bahwa hey, it's not your fault, ini bukan salah kamu, kamu berharga, kamu layak dicintai, gitu. Oke. Apa ya, begitu banyak jawabannya mengapa orang berselingkuh, tapi itu tidak mengobati harga diri kita, sakit hati kita. Yang perlu kita lakukan adalah ayo rawat diri kita, gitu. Kenapa ini menyakitkan? Dan bagaimana membangkitkan diri kita lagi bahwa perilaku dia itu pilihan dia, itu korupnya dia. Tapi saya memilih yang benar, itu yang penting. Karena kita kan nggak bisa mengendalikan orang lain, tapi saya bisa mengendalikan diri saya sehingga ketika keluar dari situasi ini saya keluar dengan rasa bangga. Saya manusia yang berhasil. Karena oke, dia memilih pilihan yang salah, tapi saya memilih pilihan yang benar. Dan kenapa saya harus memaafkan atau tidak memaafkan dia? Nah, itu yang perlu kita eksplor. Nah, ini yang terakhir ini cocok sekali dengan pertanyaan dari Ina Khairinisa. Izin bertanya, apakah perselingkuhan itu perlu dimaafkan? Katanya kan sekali selingkuh akan terus begitu. Nah, ini juga relate dengan pertanyaannya Niria Nana. Apakah selingkuh itu habit? Kenapa banyak orang yang pernah selingkuh sekali akan terus selingkuh lagi? Nah, ya, dia. Betul. Iya, perilaku itu habit ya. Kalau ngomong kita perilaku nggak cuma selingkuh doang gitu ya, perilaku macam-macam itu habit gitu. Nah, habit itu positif atau negatif gitu kan. Pertama adalah dia menyadari nggak kalau perilakunya dia itu negatif. Kalau dia perilakunya, dia bisa menyadari bahwa perilakunya negatif, menyakiti dirinya sendiri dan orang lain. Karena dia menyakiti orang lain, dia juga menyakiti dirinya sendiri. Dia harus punya alasan yang kuat untuk berhenti. Ini dulu. Gitu. Jadi apakah harus dimaafkan atau enggak? Wah, ini proses yang panjang gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah mau melanjutkan pernikahan atau enggak demi visi yang tadi. Makanya visi pernikahan menjadi hal yang utama dulu. Kenapa saya menikah? Kenapa saya mau mempertahankan? Itu dulu yang akan diutak-atik. Gitu. Jadi memaafkan atau enggak ya tergantung selaras enggak sama visinya. Dan memang harus butuh kebesaran hati untuk bisa menerima pasangan yang sudah selingkuh. Oh iya, berat banget, Mbak. Berat banget, dan memang habit memang ya gitu. Makanya orang kawin cerai gitu kan ya. Tapi gini, kalau saya memperhatikan kenapa orang kawin cerai gitu ya, itu saya kayak bikin semacam grafiknya. Setiap pernikahan itu kan gini, ketika kita jatuh cinta itu kan ada hormon cintanya ya, oksitosin itu levelnya tinggi banget gitu. Levelnya nggak normal, oksitosin, hormon orang jatuh cinta. Nah, memang nggak normal, tapi masalahnya setelah 3 tahun atau 4 tahun, levelnya akan kembali normal. Artinya, makanya setelah 3 tahun, 4 tahun mulai banyak tuh konflik-konflik. Gitu kan. Nah, ketika orang menikah di titik awal gitu ya, kayak kalau ini Y, ini X gitu ya, di awal mulai naik gitu kan, oksitosin lagi tinggi-tingginya, kayaknya semua indah. Lalu dia sampailah ketika semuanya udah kembali ke realitas gitu, mulai muncul masalah, mulai disadari ada ketidakpahaman, ada kekosongan dan macam-macam. Lalu kemudian, nah ini tugas pertama kita gitu. Ketika menghadapi masalah pernikahan, mampukah kita melewatinya bersama? Gitu. Kalau nggak mampu, apa yang terjadi? Ini katakanlah di tahun ketiga gitu ya. Lalu kemudian apa? Bercerai. Misalnya ya. Nah, ketika bercerai, terus dia apa? Jalan tahun akan apa lagi? Mulai lagi kan? Kawin lagi. Gitu. Kawin lagi 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian akan nemu masalah yang sama nggak? Sama gitu. Nah, apakah orang itu udah punya keahlian untuk mengatasi masalah
atau keahlian dia adalah lari dari masalah. Nah, itu. Jadi kalau terapi itu akhirnya fokus pada bagaimana menyelesaikannya dengan cara-cara yang berbeda supaya nggak terjadi itu kawin cerai gitu. Jadi grafiknya gitu-gitu aja, nggak tembus-tembus gitu, nggak naik ke atas. Gitu Mbak. Mudah-mudahan menjawab ya. Mudah-mudahan jawaban dari Bu Uli ini bisa diterima oleh teman-teman, apalagi yang pernah diselingkuhin gitu kan, atau yang berselingkuh. Iya, ini sudah pernah jadi korban atau pelaku ya, gitu ya. Betul. Ini ada pertanyaan lagi. Selingkuh termasuk sakit mental nggak sih Mbak? Kayak nggak puas-puas gitu? Bisa jadi. Yang kedua, komunikasi sebenarnya ya saling mengungkapkan apa yang diinginkan dari pasangan. Gitu kah? Betul, setuju kok. Tapi kalau apakah penyakit mental atau enggak, ya nggak tahu. Ada, bisa jadi karena dia hyper. Kalau ininya seks gitu ya, hyperseks gitu. Atau kalau gangguan mental mungkin yang terkait sama gangguan kepribadian gitu ya. Artinya dia seneng gitu, dia seneng menyakiti orang lain, mendapat kepuasan dari menyakiti orang lain gitu. Itu kan ada ya gangguan kepribadian seperti itu. Tapi apakah selalu seperti itu? Enggak. Tapi masalahnya adalah orang itu belum bisa mencintai dan menerima dirinya sendiri. Sehingga yang tadi, dia selalu menuntut orang lain untuk memenuhi egonya. Jadi punya masalah ego. Kalau orang bolak-balik berselingkuh, pasti ada yang salah dengan egonya. Kenapa dia begitu? Ego yang mana? Apakah perasaan tadi gak kompeten kah? Perasaan tidak layak? Apa perasaan gak dicintai? Nah, antara tiga itu aja nih. Mana? Itulah isu yang nanti kita fokuskan. Jadi intinya sih sakit hati udah pasti. Mungkin nggak sih diselingkuhin nggak sakit hati? Nggak mungkin. Sangat tidak mungkin gitu. Tapi ingat, setiap masalah itu hidup ini kan seperti itu ya. Setiap masalah semenyakitkan apapun, tapi itu membuat kita berubah, dan percaya deh, membuat kita berubah menjadi lebih baik. Selalu ada makna. Oke. Gitu, walaupun jadi, menyakitkan ya. Tahapan seperti itu juga butuh pendampingan. Proses. Apalagi pas kalau misalnya ada 5 tahap. Kita datang ke pakarnya. Oke, 5 tahap Mbak. Lanjutkan. Ada 5 tahap. Ya, 5 stage of grief. Pertama kita denial dulu. Nggak mungkin, ini nggak mungkin terjadi sama saya. Gitu, pasti denial, menolak gitu ya. Habis denial terus baru anger, marah. Kok dia tega sih melakukan itu? Gitu ya. Lalu kemudian habis anger baru bargain. Kalau entah biasanya menyalahkan diri sendiri gitu ya. Kalau dulu begini mungkin akan begini ya. Kalau dulu begini mungkin akan begini ya. Bargain dulu lah. Oh, atau kalau saya melakukan ini mungkin nanti akan berubah. Gitu. Tahap selanjutnya adalah depresi. Gitu ya. Nah, tapi ketika depresi inilah kita berkontemplasi sebenarnya, mencari makna. Karena sejatinya dalam hidup yang penting adalah makna gitu ya. Kebahagiaan manusia itu bukan perasaan senang. Tapi tujuan hidup manusia adalah mencari makna dalam setiap kejadian. Dan itu yang membuat kita menjadi lebih bijak, lebih tenang gitu ya. Karena hal-hal itu kan nggak mungkin nggak terjadi sama kita. Terakhir baru acceptance. Terus pertanyaan berikutnya biasanya berapa lama Bu 5 tahap itu? Macam-macam. Ada orang yang cuma butuh hitungan bulan, ada orang yang butuh bertahun-tahun. Dan itu nggak apa-apa. Tolong jangan dilabel. Gitu. Justru pertanyaannya lebih ke, kalau itu terjadi pada orang lain, apa sih yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah tanya, apa yang bisa saya bantu untuk membuatmu merasa lebih baik? Jangan dijudge. Jahat lo ngejudge tuh, karena kita nggak tahu, tiap orang kan beda-beda ya. Tapi Mbak Uli tidak membenarkan apa yang dilakukan para peselingkuh ini kan? Ya enggak, ini kan? Wow, ya enggak lah. Yang jelas pasti dia punya masalah dengan harga diri, dia punya masalah dengan egonya. Gitu, makanya ada terapinya, cari profesional gitu. Dan ujung-ujungnya adalah ya ketidakpuasan terhadap diri sendiri yang diproyeksikan ke orang lain, ke benda-benda gitu. Nah, ini juga lucu nih Mbak, kalau kita ngomongin ini ya, kenapa sih berselingkuh, kenapa sih seks gitu. Terus kita sering mengaitkannya dengan kebahagiaan ya. Nyatanya kebahagiaan itu ada beberapa macam. Nah, ada yang namanya kebahagiaan hedonis. Hedonistic happiness gitu Mbak. Nah, seks itu salah satunya di situ.
Jadi artinya ketika seseorang stres, dia akan mencari kesenangan material gitu. Kalau perempuan mah belanja deh misalnya, bener nggak? Atau ada yang punya koleksi nggak Healingnya. gitu, koleksi piring gitu kan ya. Ya healingnya apa, retail terapi gitu, itu adalah hedonistic happiness gitu ya. Nah masalahnya dengan hedonistic happiness adalah ada hedonistic treadmill gitu. Jadi artinya ketika kita apa ya, manusia itu gini, manusia itu kan bukan mencari kebahagiaan gitu. Yang dia cari sebenarnya adalah, yang dia lakukan adalah lari dari rasa tidak bahagia. Ini nih dipahami dulu. Manusia seringkali mengatakan bahwa dia mencari kebahagiaan, tapi yang dilakukan adalah lari dari rasa tidak bahagia. Nah, apa yang dilakukan? Hedonistic happiness, bersenang-senang. Gue mau get away, mau liburan sekian gitu, apa, atau habis-habisin uang atau apa gitu. Tapi ingat, boleh, tapi itu adalah apa ya, hedonistic pleasure aja. Dia pleasure, tapi bukan kepuasan. Nah, ada yang tadi saya bilang hedonistic treadmill. Ketika kita ngerasain deh Mbak, misalnya punya koleksi apa gitu ya, dulu satu aja cukup, lama-lama satu nggak cukup, karena kita larinya ke situ yang materi. Lalu satu cukup, lama-lama harus dua, lama-lama tiga gitu, dan lama-lama sampai sebanyak apapun kita tidak akan pernah merasa bahagia gitu, dan kita tetap merasa kosong. Itulah hedonistic happiness. Nah, banyak orang, salah satu hedonistic happiness-nya adalah dengan pelampiasan terhadap seks. Berarti kan kita mesti cari, apa sih sumber ketidakbahagiaannya dia? Apakah kamu mencari kebahagiaan sudah di tempat yang benar belum? Gitu, dibenerin dulu. Jangan lari dari rasa tidak bahagia. Hadapi ketidakbahagiaan kamu, selesaikan. Sehingga ya sebaik-baiknya manusia kan yang bermanfaat buat orang lain ya, sehingga apapun yang kita lakukan tidak menyakiti orang lain gitu. Ya sakit lah ya kalau dia senang menyakiti orang lain. Oke, jadi saya posting nih di status nih acara kita malam ini. Jadi dari status itu ternyata ada yang respons, dan beliau laki-laki gitu. Sekali lagi menarik nih. Ya, oke. Kenapa? Dia mengakui. Saya bikin status, pernah ada niat selingkuh atau pernah berselingkuh? Dia jawab dua-duanya. Saya belum tanya. Jadi saya tanya, apa sih motivasinya gitu kan? Memang dia tidak jawab secara gamblang ya. Iya. Tapi dia mengaku dia pernah melakukan dua-duanya. Saya sampaikan kalau mereka lagi LDM. Istrinya TKW di negara Timur Tengah, dan beliau ini di sini di Indonesia. Mereka punya anak. Dan ada keinginan untuk bukan ingin menikah lagi, tapi dekat dengan perempuan. Secara terkadang kan kita di masyarakat tuh kan begini. Bagaimana dengan kegiatan ibadah kita? Apa nggak takut sama Sang Pencipta gitu kan? Nggak ada rasa bersalah tuh. Tapi seperti ada gesekan untuk terus melakukan itu. Iya. Saya bilang malam hari ini kamu stay tune ya, karena ada Mbak Uli yang akan ngejawab pertanyaan kamu. Kayak gitu. Bagaimana? Ya pertama, kaum wanita ayolah terimalah bahwa laki-laki itu punya dorongan biologis gitu. Nah, lalu kemudian kita kaitkan, ada ya kemarin ada yang nanya gitu dengan terus agama gimana gitu. Nah, masalahnya yang membedakan manusia dengan binatang adalah kemampuan kita untuk menunda, kemampuan kita untuk mengelola dorongan-dorongan biologis kita. Gitu. Jadi ya pertama bantulah para pria dengan berilah seks yang teratur, barangkali gitu, itu dasar aja sih buat laki-laki, walaupun buat perempuan kok gitu sih gitu, tapi terima, memang itu kebutuhan mereka, kayak rumah nggak ada toilet gimana sih gitu, mau pipis kan susah, tapi ya itu paling tidak kan, dan wajib dilakukan dalam pernikahan yang resmi gitu ya. Jadi itu terima dulu, wahai wanita, terimalah bahwa laki-laki punya dorongan biologis, sehingga long distance marriage gitu atau keengganan kita melayani itu bisa jadi masalah. Jadi harus dibicarakan.
Atau ada juga kadang-kadang habis apa suami saya nggak bisa bikin orgasme Bu gitu ya, kan juga harus diomongin juga gimana supaya bisa apa dinikmati dua-duanya ya, kita kan juga bukan pelayan strategi gitu. komunikasi ya untuk mencegah Iya. perselingkuhan. Iya, nah yang kedua apa namanya ya jadi dorongan gimana sih kalau dorongan biologis itu udah muncul kayak kita kalau udah lapar minyak goreng aja mama bisa berantem gitu kan karena itu udah udah dorongan dasar apalagi ini juga dorongan biologis pria saya nggak kebayang gitu ya mungkin jadi bantulah itu tapi kedua kalau memang wajib gitu wajib banget harus pisah sulit banget nah ini juga sesuatu yang harus diomongin gimana cara mengendalikannya gimana cara mengelolanya. Betul. Ada anak-anak Saya di pernikahan. betul. Nah, ada kok yang istrinya pramugari gitu ya, suaminya di luar negeri gitu, atau apa yang istrinya tugas di luar negeri, suaminya di ini. Mereka they find a way, mereka mencari cara untuk apa mengeksplorasi hubungan seksnya ini seperti apa. Itu harus diomongin. Secara virtual Gitu. berarti ya. Ya macam-macam lah ya gitu itu mungkin nanti dibicarakan secara private aja gitu tapi artinya itu hal yang wajib sekali diomongin gitu bahkan ya memang apa ya sakinah mawadah warohmah di dalamnya itu termasuk juga kebutuhan seksual gitu ya itu mesti diomongin lalu yang ketiga ya dengan menerima bahwa laki-laki punya kebutuhan seks dan dibicarakan gitu ya lalu dicari cara bersama yang disepakati oleh bersama untuk apa ya melepaskannya ke jalan yang benar atau mengalihkan gitu kali ya untuk dialihkannya seperti apa gitu atau mungkin apa ya ini sih cuma survei kecil-kecilan yang pernah saya lakukan gitu ya dan dengan jumlah yang sedikit juga gitu kalau yang suaminya punya hobi walaupun ngeselin ya hobinya tuh mahal-mahal biasanya keinginan berselingkuhnya kecil karena si suaminya tuh mikir gini ngapain gue selingkuh mendingan gue beli ini gitu mendingan gue ini gitu ya artinya itu juga ini cuma sesuatu yang menarik ya perlu dieksplor lebih lanjut gitu sih Mbak gitu jadi mungkin kenapa ini topik panas karena perselingkuhan itu apa menggores ego ya menggores ego kita pertanyaannya adalah apakah saya layak membuat kita berpikir gitu apakah saya dicintai apakah saya layak apakah saya berharga perilakumu membuat aku merasa aku nggak berharga dan itu menyakitkan. Tapi di audiens kita yang malam hari ini bergabung nih cowok-cowok nih ya bukan berarti yang disampaikan Mbak Uli ini oh aku harus bisa kalian nih para istriku gitu kan harus bisa tahu kebutuhan saya. Nah ini dibalik nih laki-laki juga harus tahu kebutuhan istrinya betul, gitu kan karena betul. ada kebanyakan perempuan itu nggak mau ngomong tapi pengennya digertiin. Betul, nah, bagaimana betul. Nih? Harus diomongin. Malah gimana ya? Kadang-kadang kalau di ruang terapi itu juga saya bawa boneka atau bawa gambar gitu ya. Gambarinlah anatominya, pengennya tuh disentuhnya di mana, ininya gimana. Itu benar-benar harus dicontohin, diomongin secara terbuka. Kalau emang bermasalah untuk ngomongin, ya cari ahlinya gitu ya supaya enak gitu karena kan memang ada nilai-nilai gitu yang bikin kita malu tapi ya kenyataannya seks itu penting kok dalam pernikahan dan ada fantasi-fantasi yang kadang-kadang entah baik perempuan baik laki-laki punya fantasi yang memang perlu disalurkan pastinya ya. Oke, teman-teman silakan bertanya ya karena nih Mbak Uli nih buat penanya yang beruntung kita punya paket gimmick yang menarik pastinya. Jadi silakan teman-teman kita bertanyanya bukan karena ada gimmicknya ya, tapi memang bertanyanya teman-teman ada kebutuhan untuk tahu gitu kan dan apakah kita ini berpotensi menjadi pelaku perselingkuhan? Bisa jadi kan Mbak? Karena dalam perjalanan kehidupan kita nggak pernah tahu gitu kan. Kita akan menemukan pasangan yang seperti apa yang tahu dengan diri kita dan kita pingin yang seperti apa begitu kan? Ya betul. Betul Mbak, waduh ini kayaknya udah matang banget nih Mbak Tias ya. Jadi silakan teman-teman bertanya apapun ke Mbak Uli boleh di kolom dengan yang ada tanda tanyanya. Ini saya disclaimer ya buat teman-teman yang sudah bergabung yang mohon maaf saya belum bisa menyapa dari atas ya. Terima kasih sudah bergabung tapi ini belum selesai karena yang masih menjadi pertanyaan saya itu kok bisa ya mereka yang berselingkuh ini masih bisa manis kemudian melakukan hal itu dengan wajar kepada pasangannya
apalagi di tengah-tengah kembali lagi ada anak gitu kan. Perselingkuhan ini yang akhirnya mungkin bisa jadi berujung pada perceraian, korbannya adalah anak-anak. Dan akan menjadi trauma yang sangat besar jika mereka tahu anak-anaknya ini ternyata penyebab dari berpisahnya orang tua mereka karena perselingkuhan. Apakah itu tidak malah menjadi bukan contoh ya, pemicu atau menjadi trauma tersendiri? Betul, gitu. Betul. Makanya tadi kan salah satunya adalah perilaku yang dipelajari ya, perilaku yang dipelajari di rumah. Gitu, itu akhirnya jadi kayak lingkaran setan gitu, sangat bisa. Ya itulah ya Mbak, ketika kita ngomongin dorongan biologis, ketika kita ngomongin nafsu, manusia itu punya ada emosi di sini gitu ya, ada prefrontal cortex di sini. Prefrontal cortex itu akal yang membedakan manusia dengan binatang. Nah, manusia yang berhasil adalah manusia yang bisa menggunakan prefrontal cortex-nya. Manusia itu, kalau kita bilang manusia itu makhluk yang logis, sebenarnya enggak. Menjadi logis itu butuh proses yang panjang. Manusia itu sesungguhnya makhluk yang emosional. Gitu. Nah, manusia yang berhasil adalah manusia yang bisa ambil keputusan secara logika gitu. Butuh waktu, Mbak. Contoh nih, buktiin bahwa manusia itu bukan makhluk yang logis. Misalnya, Mbak, warna yang paling Mbak benci apa? Warna yang paling dibenci warna pink sebetulnya. Oke. Nah, terus suatu hari nih, setelah ini nih, aku mau kasih Mbak tuh mobil ini, BMW lah, yang keren banget lah, yang terbaru gitu, gratis pajak semuanya gitu. Mau nggak? Mau kan ya? Mau gratis nih, bener nih, ini bukan bohong-bohongan, bener gitu. Tapi cuma satu warnanya pink Fanta. Nggak boleh dirubah. Mau nggak? Nah ini. Nggak mau kan? Bener. Kenapa? Ya. Kenapa? Malu, nggak enak. Itu kan keputusannya emosional. Nggak mau warna itu. Padahal kalau secara logis, ya yang penting mobil. Gue make, jadi mobil mahal gitu kan. Ya artinya maksudnya, jadi memang manusia sebenarnya makhluk yang sangat emosional. Segala sesuatu didorong oleh emosional. Jadi yang perlu dilakukan adalah melatih menggunakan akal kita. Berpikir sebelum bertindak. Kalau ditanya, emang dia nggak mikirin dampaknya? Enggak, Mbak. Enggak. Mereka mikirin dampaknya kalau... Enggak. Pada gimana ya? Saya tuh banyak pegang ini soalnya ya. Banyak pegang laki-laki dengan macam-macam kasusnya lah ya, gitu ya. Jadi kadang tuh saya juga pernah dapat klien yang gimana ya? Dia one night stand gitu ya. Nah, begitu udah one night stand, waktu itu tuh kayak wah asik banget, terus gini, kabur gue li gitu. Kenapa? Ternyata jelek banget. Artinya maksudnya begitu hasrat seksualnya terpenuhi, barulah kesadarannya muncul. Gitu. Jadi semata di titik awal ya. Betul. Jadi kemampuan kita untuk mengerem tadi ya, mengelola dorongan-dorongan biologis. Nah, caranya banyak gitu. Jadi pertanyaan berikutnya barangkali, apakah selingkuh bisa dihentikan? Bisa kalau mau. Gampang nggak? Nggak gampang. Gampang, gitu. Apalagi yang pasangannya diselingkuhin, nggak gampang. Iya. Tapi Mbak, pernah menemukan seperti ini nggak, bahwa selingkuh yang dilakukan itu bukan karena seks, bukan juga karena komunikasi, bukan juga karena kondisi di rumah, tapi karena pola asuh yang salah atau konsep berpikir yang bukan konsep berpikir ya. Yang dia lakukan itu lebih kepada bukan dorongan untuk seks. Iya, bukan dorongan seks semata. Ada, Mbak, banyak gitu, tapi tetap menyakitkan. Nah, itu masalahnya adalah di dirinya sendiri, yang saya bilang dia belum self love. Dia belum bisa menerima dirinya sendiri, dia masih mencari kebahagiaan dari orang lain. Padahal kebahagiaan itu datangnya dari diri sendiri. Kebahagiaan itu kan harus diusahakan. Kebahagiaan itu konsekuensi, bukan reward. Mbak, pernah nggak sih Mbak, maksudnya begini, mereka ini para pelaku perselingkuhan merasa kalau seandainya aku yang diselingkuhin kayak gimana? Laki-laki atau perempuan nih? Beda. Mereka selalu berpikir nggak bakal ketahuan. Mereka selalu berpikir nggak bakal ketahuan. Dua-duanya. Dari selalu berpikirnya nggak bakal ketahuan, Mbak. Iya, masalahnya itu.
selalu berpikir gimana caranya untuk nggak ketahuan. Oke. Gitu. Kalau perempuan? Kalau perempuan, kalau ketahuan ya udah, emang gue nggak bahagia, bubarin aja sekalian. Gitu. Nanti kemudian sibuk menyalahkan. Gitu. Seperti itu sih. Tapi sebenarnya nggak ada yang mau ya pernikahannya hancur. Gitu sih. Oke. Halo, selamat malam buat teman-teman Merlin Dia, kemudian ada Dula. Oke, buat teman-teman, nah ini nih, ada pertanyaan. Saya baru scroll nih. Bagaimana selingkuh yang dilakukan karena rasa sakit yang diakibatkan dari perselingkuhan pasangan sebelumnya? Seperti balas dendam dari rasa sakit yang telah dirasa. Kemudian, sebentar. Ya, dan mencari validasi dari rasa sakit itu. Nah, ini yang baru saya tanyakan nih. Nah, bagaimana? Iya, trauma ya. Trauma itu sesuatu yang unik sih ya, Mbak. Gitu. Jadi pada setiap manusia. Dendam, apa yang sudah dilakukan oleh pasangannya? Iya, ya artinya ada sesuatu yang ada distorsi kognitif dalam dirinya gitu. Dan itu biasanya juga disebabkan karena trauma yang belum diselesaikan. Berarti apa sih yang harus kita lakukan? Ya diobatin dulu si traumanya. Trauma ini menarik banget. Kalau saya saya kan ini ya kasus-kasus pelecehan anak gitu ya, suka saya pegang tuh. Nah, kan banyak korban akhirnya jadi pelaku gitu. Dan bukan rasa nikmat yang dia cari. Dia bukan bukan nikmatnya, tapi artinya dia ingin melepaskan rasa sakit dari jadi bayangan-bayangan itu suka muncul gitu, terlalu menyakitkan, akhirnya dia lepaskan ke orang lain karena dia pengen banget rasa sakit itu pergi. Nah itu kan menarik ya Mbak ya. Kita pikir kan pelaku itu karena dia mencari kesenangan, mencari kenikmatan, tapi ternyata ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih menyakitkan, yaitu tadi traumanya dia. Nah traumanya ini yang kita sembuhin dulu. Gitu. Jadi kenapa sih seseorang melakukan sesuatu, kita boleh kok berhenti sejenak berpikir pasti ada sesuatu di masa lalu yang menyebabkan dia seperti itu. Kenapa? Gitu. Dan hal pertama nih buat perempuan juga dipisahkan, it's not about you. Seringkali bukan kamu yang kurang, bukan. Kamu sebagai istri sudah bagus, sudah tepat. Bukan karena kamu kurang. Tapi dia yang punya rasa sakit, dia yang punya masalah, dan dia mencari pengobatannya dengan cara yang salah. Jadi pisahin dulu korban-korban perselingkuhan, it's not your fault, bukan salah kamu. Kamu udah melakukan yang terbaik, tolong apresiasi. Kamu orang yang luar biasa, kamu udah melakukan yang terbaik untuk rumah tangga kamu. Itu nggak sia-sia. Itu pasti ada harganya. Gitu. Tapi kita lihat dia sebagai korban dari sesuatu di masa lalu. Apa yang menyebabkan dia dulu di masa lalunya sehingga dia gitu. Bukan karena seringkali juga perselingkuhan itu kan bukan karena baru nikah 3 tahun bosan langsung begitu aja, enggak. Ada akumulasi dari banyak kejadian di masa lalu juga kan. Yang kemudian cara dia cari solusinya adalah dengan berselingkuh. Nah ini nih, apa arti unfinished business-nya yang harus dicari? Apa sih unfinished business-nya? Sumbernya ditutup dulu supaya nggak nyari berlobang terus-terusan, terus nyari korban terus-terusan gitu ya. Benar. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Mbak Oli. Korban yang bisa menerima permintaan maaf itu biasanya dari istri atau suami, dan kenapa kok mau nerima aja? Dua-duanya, Mbak. Dua-duanya. Kenapanya? Alasannya banyak. Ada yang karena internal, ada yang karena eksternal, ada yang karena kata orang apa, nanti saya dianggap gagal gitu. Jadi ya, atau masih memikirkan stigma di masyarakat ya. Bisa. Oh, itu banyak juga. Nah, itu yang nanti kadang-kadang jadi menyebabkan toksik dan berulang. Ya. Iya, nah ketika dia nanti kata orang apa, oke, itu biasanya saya akan gali gini. Emang kalau orang-orang tahu kenapa? Ya nanti kan saya malu, Bu. Saya malu nanti saya kalau orang-orang tahu Ibu malu, terus kenapa? Saya dibilang saya adalah orang yang begini. Kalau emang kamu dibilang begitu, terus kenapa? Artinya apa sih? Ujungnya adalah satu, saya tidak layak. Nah, berarti nanti terapinya adalah pertanyaan terus nih ya. Iya, artinya kita itu kan permukaan ya. Permukaannya dia nanti karena begini, karena gini, kita mesti cari di dalamnya nih apa.
tadi si core belief-nya dia, egonya dia yang kesentuh di mana, unlovable kah, unworthy atau nggak kompeten gitu. Nah, jadi kalau korban biasanya bagaimana mengobatinya adalah obati harga dirimu dulu, nggak usah pikirin yang lain-lain. Harga diri kita kembaliin dulu, bangkitlah dulu, dan yakinlah bukan karena kamu yang kurang, bukan. Tapi ya memang dia ada satu cacat gitu. Apakah mau menerima ketidaksempurnaan pasangan atau tidak, ya itu yang akan kita bicarakan. Tapi kita semua nggak sempurna, besar hati banget gitu. Tapi untuk bisa kemudian memutuskan lanjut atau enggak, ya seringkali itu diobatin dulu ya, core belief-nya, harga dirinya, dan segala macam. Baru kemudian ketika udah berpikir lebih logis, baru kita omongin lebih jauh. Oke, mau diterusin atau stop sampai di sini juga masih ada tahapan-tahapannya, ada pembicaraan-pembicaraan ke situ ya? Iya. Oke. Baik, teman-teman yang sudah bergabung Unisma nyimak, terima kasih. Teman-teman yang masih ada pertanyaan, yang pasti ada dong, boleh langsung bertanya di kolom tanda tanya supaya kita semua bisa tahu untuk membacakan dan Mbak Uli kasih solusi gitu ya. Nah, memang seringkali dihadapkan pada kenyataan bahwa orang-orang yang selingkuh ini pertahanan agamanya bagaimana, basic agamanya begitu ya. Kemudian balik lagi, mereka sadar nggak sih melakukan ini tuh nggak benar gitu kan? Salah banget. Betul. Kita seringkali mengaitkan agama dengan ibadah. Apakah ibadah itu melambangkan keyakinan kita terhadap agama kita? Belum tentu. Gitu. Jadi pertanyaannya, Bu, apakah banyak orang yang ibadahnya bagus kemudian melakukan perselingkuhan tidak resmi gitu? Ya banyak. Karena ibadah tidak selalu mencerminkan agama gitu. Nah, ini ada ada Dr. Akmal nih ya. Kayaknya beliau jago banget masalah-masalah ini. Beliau dari Unisma gitu ya. Halo, Dok. Iya, tadi sih saya lihat Dr. Akmal Rizky Gunawan gitu tuh, beliau ada, mungkin bisa ngejelasin. Tapi artinya ibadah itu tameng, iya gitu ya. Tapi ibadah tidak selalu mencerminkan keyakinan kita. Kalau balik lagi ke akar-akarnya, Mbak, gitu. Kebanyakan apa sih masalah yang terjadi di peradaban zaman modern ini? Karena kebanyakan manusia sudah akil tapi sudah balik tapi belum akil. Jadi dewasa fisiknya, balik itu dewasa fisiknya, tapi akalnya belum dewasa. Nah, kenapa butuh ke terapi, ya, butuh psikolog, kenapa butuh ustadz gitu ya untuk ngebimbing? Yang dibimbing adalah akilnya. Nah, apakah ibadah seseorang sudah mampu meredam menonjolkan akilnya atau belum? Gitu. Orang yang akil adalah orang yang menggunakan prefrontal cortex-nya ya, kemampuan berpikirnya, kemampuan menunda gratifikasi, menunda instant gratification gitu, karena berpikir dampaknya, dampak positif, dampak negatif, dampak jangka panjangnya seperti apa, gitu. Jadi fenomenanya adalah ya udah balik tapi belum akil gitu kali ya, bisa dikatakan gitu. Jadi ini juga tidak ada hubungannya dengan pola asuh ya, atau berangkat dari lingkungan mana ya dia dibesarkan? Bisa, banyak faktor, Mbak, banyak faktor. Tapi memang pola asuh, kelekatan dengan orang tua itu memegang kelekatan dalam keluarga, intimasi dalam keluarga itu memegang porsi yang besar dalam kemampuan seorang untuk mengelola nafsu-nafsunya gitu ya, mengelola tindakan-tindakannya. Gitu. Pola asuh sangat berperan. Pola asuh. Jadi, gitu. Untuk mencegah seseorang ini berniat berselingkuh atau supaya tidak berselingkuh, apa yang harus dilakukan? Secara kita kembali ke pribadi masing-masing. Oke, kuncinya satu ya Mbak, pengendalian diri. Ini kayak emang aneh, kayak emang lucu, tapi emang bener. Karena gimana ya, ada ini saya seneng banget ngomongin ini, ada tuh tes apa sih, marshmallow test ya. Jadi orang-orang yang terbukti berhasil
adalah yang tadi saya bolak-balik bilang, kemampuan seseorang menunda instant gratification, kepuasan yang instan. Emang bentuk tesnya gimana sih? Jadi ada sekelompok anak-anak tuh dites gitu ya, dikasih marshmallow gitu kan. Dikasih marshmallow-nya tuh katakanlah misalnya ini marshmallow buat kamu. Kalau kamu ambil sekarang, kamu dapat 3. Tapi nanti aku keluar gitu ya. Kalau kamu mau nunggu sampai aku balik, kamu dapat 10 marshmallow gitu. Nah, anak-anak ini direkam dan diikutin sampai dewasa. Nah, terbukti anak-anak yang lebih berhasil dalam hidup dengan indikator macam-macam ya, kita nggak ngomong di situ. Yang lebih berhasil dalam hidup adalah anak-anak yang berhasil menunda gratifikasi instan tadi, kenikmatan cepat tadi. Karena dia udah bisa berpikir, udah bisa ngitung, lebih baik gue tunda, tapi nanti gue dapat yang lebih banyak. Okay. Lebih banyak gitu. Jadi bagaimana mencegah kita berselingkuh? Ya tentunya menggunakan akal kita, menggunakan pikiran kita, sehingga bagaimana caranya kita nggak impulsif ketika menginginkan sesuatu. Caranya gimana? Itu godaan bakalan banyak banget, apalagi di zaman sekarang ya. Kalau emang kita tergoda, kita terdorong, lebih baik menjauhkan diri dulu deh. Gitu ya. Biasanya badainya itu tuh cuma 90 detik. Gitu. Badainya tuh itu 90 detik, menjauhlah dulu dari sumbernya gitu ya, tarik nafas, lakukan hal-hal lain, lalu kemudian tuliskan, pikirkan. Nah, masalahnya di masyarakat kita sekarang di mana segala sesuatu sudah instan, kayaknya kemampuan kita menunda ini masih perlu dilatih ya. Gitu ya, karena apalagi penelitian gitu ya, milenial, generasi alpha itu kan instant generation gitu ya, maunya apa-apa cepet, pengen sekarang, kalau bisa kemarin udah ada gitu. Nah, ini adalah suatu keahlian yang perlu dipelajari gitu. Sadarilah konsekuensinya yang tadi Mbak bilang. Berarti kalau Mbak Tias orang yang sudah akil balik gitu, karena udah bisa memikirkan, gue nggak mau kayak gitu karena dampaknya panjang banget gitu. Nah, banyak nggak orang kayak Mbak Tias? Mungkin Mbak Tias bisa berbagi gitu. Kenapa bisa menunda gitu, memikirkan konsekuensinya? Kenapa tuh? Pengalaman apa yang membuat Mbak Tias lebih banyak berpikir daripada bertindak? Karena kalau saya sih lebih begini, apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Apa perbuatan baik ataupun buruk. Jadi itu yang membuat saya berpikir lagi. Mungkin dampaknya tidak pada saya, tapi pada orang di sekitar saya, di circle saya. Dan itulah buat saya tapi definisi orang cerdas. Memang nggak mudah. Itu tantangan banget, Mbak. Jadi menekan segala sesuatu yang membuat kita saat itu adalah meledak-ledak, tapi kita tekan sedemikian rupa. Itu menunjukkan aku bisa gitu kan. Karena itu tadi saya memegang prinsip bahwa apa yang entah saya ucapkan, entah saya lakukan, jadi sistem tebar tuai. Jadi apa yang saya tanam, ya itu yang saya panen, yang saya tuai gitu kan. Kalau saya tanamnya kejelekan, dapatnya juga jelek. No matter what, mungkin mau cepat atau lambat. Betul. Dan itulah betul. Kalau boleh aku applause nih buat Mbak Tias. Mbak Tias punya virtue namanya courage and strength. Itulah kelebihan Mbak Tias. Punya courage and strength. Itu yang dibilang keberanian untuk itu butuh keberanian kan ya untuk bilang enggak, bener nggak? Aku bisa lihat nih Mbak Tias kalau emang nggak suka. Begini. Untuk saat ini dan mudah-mudahan tidak berikutnya ya. Apakah ini tidak berbahaya? Maksudnya dengan kondisi, oke, saya masih sadar nih, saya masih 100% saya tahu apa yang akan saya lakukan. Jadi saya akan berpikir 2 kali untuk melakukan sesuatunya. Tapi apakah ini tidak menjadi bom waktu? Ini jika apa ya, Mbak? Iya, oke, aku paham. Saya nggak mau ini akan menjadi bola yang terus menggelinding semakin besar atau menjadi bom waktu. Saya nggak mau seperti itu. Mbak Tias, it's your strength. Itulah kekuatan Mbak Tias. Mbak Tias punya courage dan punya strength-nya. Itu bukan sebuah kelemahan. Dan kenapa Mbak Tias bisa kayak gini? Aku bisa bilang, karena Mbak Tias sudah menemukan meaning of life. Udah mulai menemukan makna hidup. Yang tadi saya bilang, seseorang yang bisa menemukan why-nya akan kuat menanggung segala bagaimananya, betul nggak? Walaupun menggoda banget nih ini gini, tapi gue tahu kenapa enggak. Nangis banget, tapi
Yes. bener-bener yang down banget pernah. Tapi saya nggak mau istilahnya begini. Kalau saya nggak mau dicubit ya nggak, saya nggak akan mencubit orang lain gitu kan. Tapi kalaupun kamu mencubit ya sudah, berarti kamu punya sesuatu gitu kan. Mengapa kamu melakukan hal itu? Itu. Tapi ya memang untuk tahap bisa menerima itu ada beberapa, ya. Tapi akhirnya ya, karena saya merasa begini, dia seperti itu ke saya, berarti ada hikmah yang harus diambil. Masya Allah. Udah, Masya Allah. Udah pasti. Iya. Mbak, larinya selamat. Saya cuman apa? Tidur atau nangis. Selesai. Iya. Berarti Mbak Tias adalah manusia, karena itulah yang membedakan manusia sama binatang kan. Dan manusia hidup karena dia mencari makna, mencari meaning. Dan Mbak Tias sudah dalam perjalanan ke sana. Jadi lakukan Mbak, congratulations. Gak mudah. Justru memang, dan apa yang Mbak Tias lakukan kayak gini, berbagi ilmu, bersedekah gitu ya. Ya itulah makna hidup Mbak. Bahwa temu kebahagiaan yang sesungguhnya ketika kita bermanfaat buat orang lain. Ketika saya menunda ini, tapi saya menemukan manfaatnya buat anak saya, buat keluarga saya, untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Greater than you. Berarti Mbak Tias bukan orang yang egois. It's not about me. Tapi mengenai apa kebermanfaatan saya di dunia ini. Mengapa saya di sini? Kenapa hari ini di sini jam segini, detik ini saya melakukan ini? Mbak udah menemukan why-nya. Walaupun capek baru pulang tadi, tapi tetap semangat. Dan itu ada, ya inilah yang namanya authentic happiness. Authentic happiness. Gitu. Jadi Mbak, ya. Apa ya? Betul. Karena betul. Rasanya tuh kayak ditikam dari belakang gak sih gitu kan. Ini topiknya luar biasa gitu kan. Ini salah satu bentuk edukasi juga buat saya gitu kan. Saya pribadi pun juga mungkin juga buat teman-teman. Oke, buat yang pernah jadi korban atau pelaku, please hari ini ambil kaca, taruh depan muka, lalu katakan, kamu berharga, kamu layak dicintai. Dan aku bangga sama perjuangan kita. Gak ada yang sia-sia. Aku bangga sama kamu. Jadi pengen nangis nih. Ya Mbak layak, Mbak berharga. Dan itu yang kita kurang lakukan ke diri kita sendiri ya. Kayak selalu mengkritisi diri terus. Dan itu yang membuat ini semakin menyakitkan. Apakah saya layak? Apakah saya berharga? Apakah yang saya lakukan ini berarti nggak sih? Gitu. Tapi Mbak Tias, aku kagum loh sama dirimu, keren. Sedekah ilmu gitu ya, berbagi, sedekah waktu. Masya Allah, luar biasa banget, keren. Aplaus dulu lah buat Mbak Tias. Terima kasih Mbak Oli, mudah-mudahan ini juga bisa menguatkan teman-teman di luar sana, teman-teman saya yang saat ini juga sudah bergabung. Kita jangan pernah mengambil bagian untuk yang itu, gitu ya. Yes. Entah itu betul. Hanya berniat terbersit, pengen tahu rasanya kayak gimana sih selingkuh. Orang-orang yang pengen punya tantangan tapi salah, gitu kan? Yang sudah berselingkuh masih ada. Iya. Ya, dan barangkali juga penting juga ya Mbak, sebenarnya gini ya, nggak mungkin nggak ada perasaan bersalah. Bagi yang pernah melakukan, tapi sudah menyadari, hey katakan, aku bangga sama kamu. You do the right thing. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Dan ingat, siapa diri kita tidak ditentukan oleh apa yang kita lakukan di masa lalu. Ya itu barangkali kenapa kita masih hidup sampai hari ini gitu ya. Karena memang masih dikasih waktu gitu untuk bahwa ayolah, pasti terbersit kok hati kita gitu, dan maafkan diri kamu kalau memang pernah melakukan kesalahan itu. It's okay, kita manusia. Tapi yang membedakan manusia dengan manusia lainnya adalah dengan binatang atau makhluk Tuhan lainnya adalah kemampuan kita untuk mengambil makna. Bertobat gitu ya, atau berhenti karena saya tahu itu merugikan diri saya dan orang lain. Gitu, dan anak-anak saya dan keluarga saya gitu. Berhenti lalu kemudian lakukan untuk masa depan. Apa maknanya saya pernah melakukan itu? Kenapa? Dan dari kejadian ini membuat saya jadi orang yang gimana sih? Kayak lagunya Kelly Clarkson, Mbak. What doesn't kill you make you stronger. Gitu. Jadi
ya udah korban atau pelaku gitu ya. Oke, kalau korban maafkan gitu ya. Artinya maafkan diri sendiri. Artinya ini bukan salah kamu, tapi orang lain yang punya masalah. Tapi kamu kemudian jadi korbannya. Tapi it's not about you, bukan salah kamu. Gitu. Nanti selanjutnya adalah maukah kita menerima kekurangan pasangan kita dan membantu dia melewati kalau dia mau dibantu. Kalau enggak ya udah gitu. Bagi pelaku yang pernah ngelakuin gitu, kemudian juga aduh saya rasa udah nggak nyaman, ya udah. Itu masa lalu, maafkan pernah melakukan seperti itu, tapi saya yakin kamu sudah berusaha yang sebaik-baiknya dan masa depan yang lebih baik akan menanti. Gitu, it's okay. Berhenti dan ya udah, capailah sesuatu yang lebih baik, ambil pelajaran dari itu. Gak ada yang salah kok. Artinya gak ada maknanya gitu ya di masa lalu. Maafkan diri pernah melakukan kesalahan, perbaiki. Itu. Jadi jangan pernah putus asa sama diri. Gitu Mbak Tias. Betul banget. Nah, teman-teman ini kita masih ada waktu ya. Atau ini sudah lebih ya ini ya. Tapi wah, aku nggak pegang jam nih Mbak. Kalau sama Mbak Tias aku nggak lihat jam. Kalau rasanya sih lebih, tapi mudah-mudahan ini bagaimana nih teman-teman nih. Sebelumnya kita masih belum memilih nih. Mauli ada dua penanya yang beruntung yang malam hari ini akan mendapatkan paket gimmick dari Sedekah Oksigen dan juga Asa Perempuan. Ada Tanuki.n, kemudian ada Wide Oktorina, ada Nirianana, kemudian ada Ina Khairinisa. Thank you so much sudah mau berbagi, bertanya, speak up gitu ya, whatever gitu kan, tapi yang jelas teman-teman keren. Mbak, ini sambil menunggu teman-teman Mbak, kira-kira siapa nih yang mau dipilih? Mbak Uli, lanjut lagi. Nah, ya lanjut kebetulan banget katanya. Kamu beruntung Rayu Ayunda. Wah, kamu beruntung Rayu Ayunda kayaknya ya. Pas momennya. Gimana kalau dia tuh, Mbak? Boleh. Sama siapa lagi, Mbak? Waduh, saya nggak ini. Coba Mbak, mungkin lebih ini Mbak. Monggo Mbak. Yang tadi udah ngajuin pertanyaan tuh Mbak, kayaknya bagus-bagus ya. Ini pertanyaannya pada sesuatu semua nih. Takut kali ya. Takut dikira dirinya padahal bukan gitu. Ya. Karena ini juga mewakili apa yang banyak di luar sana menganggap apakah perselingkuhan itu perlu dimaafkan. Nah, saya memilih Ina Khairinisa untuk yang beruntung malam ini. Wah, wah teman saya itu Mbak. Mana tuh orangnya? Pas banget Mbak Ina, bukan saya milih ya, karena itu teman saya. Oh, thank you sudah stay tune. Nanti Mbak Ina sama Mbak Rayu Ayunda bisa DM Sedekah Oksigen ya untuk kita untuk konfirmasi data. Kita kirim kemana? Waduh. Di penghujung obrolan nih Mbak Uli, apa pesan yang ingin Mbak Uli sampaikan? Terkait apa nih Mbak? Banyak gitu. Buat saya sih gini ya, pada akhirnya kan yang kita cari kebahagiaan, betul ya. Tapi kita mencari kebahagiaan, tapi seringkali yang kita lakukan adalah lari dari rasa tidak bahagia. Gitu. Padahal yang membuat kita menjadi manusia, yang membuat kita menjadi lebih baik adalah keberanian kita untuk menghadapi ketidakbahagiaan itu dan menyelesaikannya. Gitu. Nah, kalau kita berani gitu ya untuk menghadapi itu, banyak banget ternyata masalah-masalah itu hilang. Ada buku yang saya rekomendasikan untuk dibaca ya, 90 Seconds to a Life You Love. Gitu ya, itu tulisan saya Barbara siapa ya? Saya lupa penulisnya. Saya Barbara siapa ya? Tapi 90 detik gitu, 90 Seconds to a Life You Love. Saya lupa, nanti saya lihat lagi deh, ada di belakang bukunya, saya cari. Tapi artinya bahwa kebanyakan dari kita itu adalah kenapa kita banyak masalah dalam hidup, karena kita pertama ketika kita menghadapi rasa sakit, rasa tidak nyaman, kita itu entah kita lari, kita menghindar gitu ya, atau kita mematikan rasa, dan itu menjadi sumber dari segala masalah. Ya. Betul.
Betul, padahal riset membuktikan gitu ya, dan ini juga terapi-terapi membuktikan keberanian kita untuk melewati rasa sakit itu jadi kuncinya. Dan ternyata Mbak, cuma 90 detik loh rasa sakitnya. Dan itu emang Ini sama Mbak Ina intens, ditulis cuma nih. 90 detik. 90 seconds to a life you love. Ya, Dr. Rosenberg. Siapa Rosenberg ya Mbak Ina? Aku lupa. Gitu. Betul, makasih. Nah, itu bagus banget, Mbak. Jadi banyak masalah selesai gitu. Kenapa sih kita menghindari rasa sakit? Ini juga menarik gitu ya. Kalau secara neurologis, rasa tidak berharga, rasa malu, rasa dipermalukan, kecewa, marah, sedih gitu ya. Itu kalau kita brain scan, rasa sakit itu sama kayak kalau kita ditabrak mobil. Rasa sakitnya tuh diterima oleh otak sama, sehingga manusia akan cenderung menghindari rasa sakitnya. Rasa sakit psikologis tadi dari emosi-emosi itu. Padahal kalau kita berani menghadapinya, dan itu memang bisa intens ya Mbak, orang tuh bisa sampai kayak pingsan-pingsan, gemeteran dan segala macam, itu 90 detik aja. Lalu kemudian kita punya courage untuk menghadapinya. Kayak yang pernah terjadi sama siapa, sama yang tadi Mbak Tias ceritain. Berat banget. Tapi Mbak Tias punya courage untuk menghadapinya. Sampai susah tidur, sampai gemeteran, mungkin nggak bisa makan. Tapi bisa kan Mbak? Kayak nangis malam-malam gitu, kayak semua udah terlelap gitu ya. Tapi besoknya ya semua baik-baik saja gitu kan, karena udah melampiaskan, udah mengeluarkan gitu kan. Betul. Yang paling penting adalah mengakui bahwa ini menyakitkan. Saya akui ini menyakitkan. Saya mengakui harga diri saya terluka. Mengakui dulu. Jangan bilang saya baik-baik aja. Kalau ada yang bilang saya baik-baik aja, saya malah khawatir sebenarnya. Gitu. Jadi ya apakah ya nggak tahu gitu. Tapi maksudnya kita tahu ya ada kejadian terus nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, saya baik-baik aja. Wah, bahaya gitu. Karena ketika kita menangis, ketika kita berespon yang mungkin menjerit atau histeris, itu adalah reaksi normal pada situasi yang tidak normal. Kan situasinya nggak normal, jadi reaksi normal kita pasti gitu. Jadi it's okay to not be okay, itu benar banget. It's okay to not be okay, ya. Betul. Judul drakor nih. Betul. Itu kayaknya memang kayaknya thriller psikologis ya. Jadi kalau di terapi itu pasti dipakai lah. It's okay to not be okay. Aku suka ini baca Chicken Shop for Soul itu. Oh iya. Keren Mbak, pantes. Nature, Mbak Tias nature. Ya, kayaknya enak diajak curhat nih. Alhamdulillahnya memang bertemu dengan circle yang mendukung dan kita tuh udah kayak ada benteng aja. Mau curang, mau jahat, mau apa, itu rasanya saya sendiri kayak malu ngapain gitu kan, kayak gitu. Masya Allah. Walaupun itu nggak mudah. Dan itu manusiawi ya Pak ya, kayak gitu ya. Manusiawi, karena emang nggak mudah. Menjadi manusia tuh nggak gampang. Makanya dunia ya tempat ujian, nggak mudah jadi manusia. Gitu. Bahkan kan gunung-gunung aja dikasih tugas itu kan nggak mau gitu ya. Manusia yang mau. Gitu. Luar biasa obrolan kita, Mbak Uli. Kalau misalnya teman-teman pengen bukan jadi ya, pengen berteman sama Mbak Uli di sosmednya, boleh di spill Mbak? Oh boleh di Oktina, OKTINA, double underscore-nya 2 ya, garis bawahnya 2, Ulie, ULIE. Lagi aku buka kok Mbak ini, lagi aku buka nggak di private, jadi monggo aja kalau mau follow, mau japri, mau konsul, japri ya? Aja dulu, monggo. Oke, buat teman-teman, walaupun baru saja bergabung, tapi tayangan ini akan muncul di IGTV-nya Sedekah Oksigen, jadi bisa diputar lagi obrolan kita malam hari ini. Luar biasa topiknya. Ini yang milih ini tim belakang layar nih, tim kreatifnya Sedekah Oksigen sama perempuan nih. Masya Allah. Waduh, keren. Ini kayak IG live series Mbak. Jadi kayak awalnya sih tentang layangan putus. Jadi iya. Apa series dari yang sebelumnya. Oke. Mbak Uli, luar biasa percakapan kita malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi sedekah ilmu buat teman-teman dan menjadi saluran kebaikan buat kita semuanya. Amin, Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Maaf ya Mbak Uli kalau ada yang kurang berkenan selama obrolan kita. Dan sekali lagi luar biasa obrolannya.
Topiknya menarik ya. Selingkuh. Why? Why oh Oh, why? why? Oke, Dan baik. terima kasih tentunya support dari Asa Perempuan, kemudian dari Sekolah Cita Bangsa Cibubur, sukses melahirkan generasi-generasi yang emas, gemilang, melejit. Luar Masya Allah, biasa. amin, amin. Tahan dan menjadi saluran pendidikan yang luar biasa. Amin ya Rabbal Itu ya, Alamin. Mbak Oktina Burlianti, MSc Psikolog, lulusan Universitas Indonesia. Beliau seorang Direktur Sekolah Cita Bangsa Cibubur, kemudian praktek psikolog di salah satu kementerian, kemudian psikolog pendamping di Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Bekasi, dan juga seorang Human Resource Consultant. Oke, terima kasih buat teman-teman. Saya disclaimer dulu, mohon maaf jika ada yang belum saya sebut, tapi insya Allah semuanya tersebut dalam doa kita semuanya bisa menjadi Amin. orang-orang yang bermanfaat dan Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mau itu adalah pelaku, korbannya, selingkuh tidak akan pernah ada nikmat yang hakiki, karena itu hanya nikmat semu saja. Mudah-mudahan 70-30 tadi ya Mbak. menemukan saluran-saluran yang baik untuk bisa mengaktualisasi diri tentunya. Oke, saya Tia Ezar. Salam dari Surabaya untuk Mbak Uli. Kemudian saya juga menitipkan doa, mudah-mudahan teman-teman kita juga Mbak Fani Erdina dan sekeluarga bisa segera pulih dan berjuang negatif ya. Amin. Karena ini harus bukan hari ini saja, mulai kapan ya? Kapan hari? Jadi sedang siapapun teman-teman juga yang sedang stay tune, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan. Mbak Fani semangat. Dan Bapak. Sampai gila Mbak Fani. Boleh, sekali lagi terima kasih. Keren, luar biasa. Sama-sama Mbak, pamit ya. Ya, Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.